Oke, selamat pagi, selamat hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Baik, baik. Oke, tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran hari ini. Semangat, Bu. Oke, terima kasih Putih, Saudari Tika dan Saudari Rita atas semangatnya, wajahnya begitu bersinar ini kelihatannya ini. Terima kasih, Bu. Oke, oh iya, oke saya absensi dulu ya. Oke, mulai pertama ini Adi. Adi sudah masuk belum ya? Sepertinya Adi belum. Oh iya, sudah ada. Di mana ya kira-kira ada yang tahu? Apa sudah WA izin atau gimana? belum, Bu. Tadi saya lihat Adi di warung, Bu. Oh gitu, ya ampun. Kok nggak diingatkan Rita tadi? Saya takut, Bu, nanti dia marah. Oh gitu, oke. Kita tunggu saja dia datang. Tika hadir? Hadir, Bu. Alvira? Hadir, Bu. Andriani? Hadir, Bu. Oke, sudah saya absen semua ya. Kira-kira siapa yang belum saya absen? Saya, belum, Bu. Oh iya, Pangesti. Iya, maaf, kelupaan ini namanya terlewat. Oke, sudah saya absen semua ya. Saya belum, Bu. Siapa? Oh iya, Rita. Padahal tadi sudah saya sapa loh, kok lupa sih. Oke, Rita hadir ya. Terus Ya, ini Bu. yang tidak hadir ada Hardi ya, Hardi izin. Oke, untuk mengawali jumpa kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Supaya apa? Supaya materi kita itu yang kita terima itu bisa masuk dan bisa kita amalkan dengan baik gitu ya. Tolong Rita pimpin kita dalam doa. Baik, Bu. Siap gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rita. Hari ini saya akan menyampaikan satu materi untuk kalian, materi baru yang berbeda dari minggu lalu. Tapi sebelumnya saya tanya dulu ke kalian, materi minggu lalu apa sih? Ada yang ingat? Apa kira-kira? Ayo. Oh iya, Andriani silakan. Materi minggu lalu kita tentang apa? Materi minggu lalu mengenai gambar desain 3D rumah sederhana, Bu. Oke, benar. Itu sudah selesai ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Kalau sudah selesai, itu disimpan dulu aja. Kemudian jangan lupa di-upload di Google Drive ya, supaya kita bisa sama-sama untuk evaluasi. Kemudian, hari ini kalian sudah semangat kelihatannya, wajahnya sudah berseri-seri. Ini sudah siap menerima pelajaran ya. Oke, kita akan mulai pembelajarannya. Hari ini kita akan Ibu menyampaikan materi tentang aplikasi perangkat lunak, yang mana di sini ada 8 jam pertemuan. Jadi nanti sampai sore kita bareng-bareng belajar di aplikasi perangkat lunak ini. Oke, siap ya semuanya? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Nah, materi kali ini yaitu tentang rendering gambar 3D. Nah, ini saya akan menggunakan model pembelajaran project based learning, yang mana di sini ada tampilan yang satu sudah dirender. Kok belum masuk ya kelihatannya? Belum sinkron, maaf. Sebentar, ada kendala. Saya ulangi dulu. Ibu Adi sudah masuk, Bu. Oh iya, Adi tadi dari mana? Kok baru masuk? Dari kamar mandi, Bu, maaf terlambat. Oh, gitu izin Adi supaya kita nggak nyari-nyari kamu. Tadi katanya Rita kamu ke warung. Maaf, Bu. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini sudah tampak ya untuk gambar renderingnya. Nah, yang ini yang pertama yaitu mengenai gambar rendering, yang mana di sini yang satu sebelah kiri itu belum direndering. Nah, yang sebelah kanan itu sudah direndering. Perbedaannya apa sih? Ada yang tahu?
Coba Rita, tolong diamati, ini perbedaannya apa antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau sebelah kiri belum diwarnai, Bu. Sebelah kanan sudah, Bu. Oke, jadi gambarnya terlihat lebih halus ya. Jadi kalau sebelum dirender gambarnya terkesan kaku, belum diwarna, belum tampak bagus. Kemudian kalau sudah dirender hasilnya lebih halus dan warnanya bisa tampak. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan lagi di tujuan pembelajaran. Maaf, di sini kok belum tampak ya di layar itu. Padahal di sini sudah Sudah, mulai Bu. masuk. Iya, tapi berbeda dengan yang saya klik. Sebentar, saya klik dulu. Nah, ini tujuan pembelajaran. Saya kecilkan gini aja, Res, biar prosesnya nggak lama. Nah, ini di tujuan pembelajaran ini, yang pertama kita akan memahami. Jadi di sini dituntut siswa mampu memahami proses rendering menggunakan plugin Enscape. Kemudian yang kedua, siswa mampu melakukan proses rendering menggunakan plugin Enscape. Nah, ini adalah hasil salah satu rendering dari gambar 3 dimensi yang sudah direndering, hasilnya lebih halus dari sebelumnya. Nah, nanti kalian bakalan bisa untuk membuat seperti ini. Oke, selanjutnya, nah ini, sebelum kita masuk ke pokok bahasan materi, alangkah baiknya kita membentuk kelompok dulu. Ayo coba Rita dipimpin untuk teman-temannya membentuk kelompok. Berapa kelompok, Bu? Iya, kelompok-kelompok satu kelas dibagi menjadi 5. Jadi ada 5 kelompok nantinya. Oke, sudah Rita? Sudah, Bu. Tadi sudah dapat kelompok? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, ini tujuannya ketika kita membuat kelompok supaya nanti ketika dalam pembahasan materi, kita semua bisa menerima materi dengan baik. Apabila nanti ada salah satu siswa yang masih belum menerima materi atau mungkin dirasa ketinggalan, bisa ditanyakan ke temannya atau didiskusikan ke temannya. Begitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya di sini ada materi yang disampaikan ini. Jadi materi yang saya sampaikan ini semua sudah saya upload di LMS sekolah atau biasanya disebut Moodle. Alamannya pasti kalian sudah tahu dan password usernya kalian pasti sudah tahu. Silakan kalian cek di sana. Oke, selanjutnya di sini saya punya satu pertanyaan untuk kalian. Ini, apa yang kalian ketahui tentang rendering? Coba Alvira jawab ya. Mana Alvira ini? Ya, Apa yang Bu, kalian saya ketahui tentang? Coba jawab, ini pertanyaan dari saya. Apa yang kalian ketahui tentang rendering? kalau menurut saya itu rendering itu kayak memperhalus gambar ya Bu ya. Jadi kalau gambarnya pertama itu kaku, terus setelah dirender gambarnya itu jadi seperti bentuk nyata. Apa gitu ya Bu? Iya benar, kamu kok pinter banget sih. Nah, jadi rendering itu adalah suatu proses yang membuat gambar itu lebih halus dan tampak realistik. Jadi lebih nyata gitu ya. Kalau ini ada gambarnya, perbedaannya yang bagian kiri ini prosesnya yang awalnya gambar dari SketchUp ya, biasa-biasa aja. Kemudian di sebelah kanannya ini lebih halus ya kan, seperti terlihat seperti foto ya kan. Ini habis di rendering. Cuman untuk landscape-nya belum ada, cuma hasil rendering sementara. Gitu ya. Yang lain sudah paham ya untuk rendering ini ya? Sudah, Bu. Bu. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya di sini. Nah, di sini ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk rendering. Nah, yang pertama di sini ada Autodesk 3D rendering, ada V-Ray. Ini mungkin Adi sudah paham semuanya ini karena Adi yang lebih cepat dalam aplikasi ini ya. Iya, Adi ya? Cuma beberapa, Bu, pernah saya coba. Oke, kan sudah pernah mencoba beberapa, berarti dari sekian banyak rendering ini Adi sudah paham tentang rendering ya. Insya Allah, Bu. Oke, jadi untuk rendering ini, ya untuk, ya Bu, iya, Mandi ya, Bu. silakan, jangan lama-lama ya. Baik, Bu.
Oke, dari beberapa yang namanya aplikasi ini, kalian nggak perlu menghafal semuanya. Jadi perlu kalian menggunakan satu saja, tapi cukup dimaksimalkan. Jadi ketika nanti kalian rendering, kalian nggak bingung-bingung lagi, oh menggunakan inilah, menggunakan ini. Tapi kalian nggak maksimal. Tapi coba pilih satu atau dua, yang penting kalian maksimal di aplikasi gitu. Itu ya. Nah, selanjutnya di sini ini nggak perlu saya jelaskan, pasti kalian sudah tahu semua. Untuk aplikasi yang sering kita gunakan dalam gambar atau dalam arsitektur lah istilahnya, biasanya kita menggunakan apa, Adi? Yang biasa kita gunakan? V-Ray dan Enscape, Bu. Nah, ada V-Ray, ada Enscape, kemudian biasanya Lumion ya. Nah, itu yang biasa sering kita gunakan. Kalau yang lain saya belum pernah mencoba dan belum pernah tahu juga. Terus kemudian, nah ini ada pertanyaan lagi. Ini siapa yang bisa jawab ini? Bagaimana rendering dilakukan? Nah, saya coba. Ya, Andriani silakan. Ya Bu, renderingnya dilakukan pakai gambar pemodelan 3D dulu Bu, baru dirender. Oke, benar. Jadi kalau kita belum punya gambar 3D, kita tidak bisa merendernya. Jadi kita harus siapkan dulu gambar 3D-nya, baru kita bisa merendering. Oke, kemudian di sini ada bagaimana rendering 3D dilakukan. Nah, ini yang pertama di sini. Rendering dimulai dengan pemodelan atau desain 3D seperti yang Andriani jawab tadi. Nah, kemudian dipersempurnakan dengan pencahayaannya, kemudian warnanya, kemudian pemetaan teksturnya. Kemudian di sini juga dapat merender menggunakan perangkat lunak. Rendering 3D itu bebas apa saja, yang penting kalian paham di situ. Kemudian di sini proses rendering itu memakan banyak waktu atau beberapa menit tergantung dengan komponen-komponen yang kita terapkan di sana. Semakin banyak komponen yang kita terapkan, maka renderingnya akan semakin lama, begitu ya. Terus selanjutnya di sini juga ada ini. Saya memilih di sini Enscape. Jadi salah satu dari beberapa aplikasi tadi saya memilih Enscape, yang mana di sini Enscape merupakan software rendering yang bekerja sama dengan SketchUp. Jadi posisinya dia nempel di SketchUp sehingga namanya plugin. Jadi dia bukan aplikasi yang berdiri sendiri, tapi dia nempel. Kemudian Enscape memiliki keistimewaan karena speknya yang relatif rendah dibanding dengan Lumion. Kemudian dapat merender video dengan tampilan yang halus, lembut, dan sangat soft. Itu untuk Enscape. Nah, ini adalah hasil gambar dari permodelan 3D SketchUp, kemudian kita pindahkan ke Enscape. Nah, hasilnya bisa dilihat perbedaannya, dia lebih halus ketika sudah dirender. Begitu ya anak-anak ya. Dari sini ada yang ditanyakan. Daripada nanti saya sudah berbicara panjang lebar, nanti ada yang ditanyakan, terus kemudian lupa. Coba apa yang ditanyakan atau sudah jelas dari sini? Oke, diam semua berarti sudah jelas ya. Oke, Adi, ada pertanyaan? Kira-kira nanti kita praktek Enscape nggak? Ya, nanti kita bakalan praktek Enscape, cuma praktek Enscape yang sederhana, karena kita memanfaatkan waktunya kan 8 jam, dan ini harus selesai. Sederhana saja nanti. Begitu ya, Adi ya? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemudian yang lain nggak ada yang tanya ya? Oke. Bu, Oh ya, silakan. Ibu, gimana sih cara menggunakan Enscape-nya, Bu? Oke, nah ini cara menggunakan Enscape saya akan jelaskan di tampilan yang setelah ini ya. Saya akan jelaskan untuk menggunakan Enscape supaya kita bisa belajar bersama-sama menggunakan Enscape itu. Oke. Nah, ini sudah ada pertanyaan di sini, kemudian ini ada membuka Enscape dulu. Jadi yang pertama, Enscape itu kan nempel di SketchUp. Jadi posisinya dia adalah plugin yang mana kita harus buka SketchUp-nya dulu, baru nanti Enscape-nya ada di dalam SketchUp itu. Nah, caranya buka SketchUp, nah kemudian ini ada tampilannya, klik kanan pada bagian areal tool, kosong, sisi atau atas SketchUp. Jadi posisi yang kosong ini kita buka
atau kita klik kanan, nanti kita centang bagian Enscape-nya. Tapi kalau posisinya dia sudah muncul Enscape-nya atau tools-nya Enscape, ya nggak usah ditampilkan lagi. Gitu ya. Terus kemudian di sini juga ada muncul toolsnya seperti ini. Jadi toolsnya seperti ini, ada start, kemudian ada left-nya, kemudian ada asset library, dan lain sebagainya. Ini nanti yang muncul di tampilan SketchUp. Nah, kemudian langkah alternatif jika posisinya belum muncul lagi. Nah, ini bisa pakai extension, kemudian pilih Enscape. Ini nanti aplikasinya akan muncul toolnya di sini. Begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini toolbar Enscape itu mencakup apa saja. Nah, di sini ada ikonnya, ada fungsinya secara umum. Yang pertama ini ada namanya Start. Start di sini berfungsi untuk memulai atau kita pertama kali rendering pengen tahu hasilnya itu diklik icon ini, yang pertama ini. Kemudian yang kedua ini ada Live Update dan Synchronize Object. Ini posisinya untuk mensinkronkan. Biasanya kalau Enscape itu kita bekerja di dua layar. Jadi yang satu layar SketchUp, yang satunya lagi layar Enscape. Sehingga kita harus mensinkronkan supaya ketika kita bekerja di SketchUp itu ketika kita bolak-balik atau kita putar-putar atau kita pandangannya kita ganti, itu otomatis di Enscape juga akan berubah tampilannya sesuai di SketchUp. Itu kalau kita aktifkan yang synchronize-nya ini. Tapi kalau nggak diaktifkan, Bu, ya nggak bisa. Ya maksudnya ya SketchUp sendiri, Enscape sendiri, jadi tampilannya nggak bisa sama. Begitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada objek Enscape. Enscape objek kebalik ya. Nah, di sini biasanya berfungsi untuk mengatur pencahayaan, terus kemudian kita juga bisa di situ memberikan sound atau recordingnya di situ. Tapi saya belum pernah nyoba, nanti kita coba bareng-bareng. Nah, di sini biasanya saya paling senang karena posisinya kita mengatur siang malam, kemudian kita menerapkan lampu, apakah di situ lampunya bisa memberikan cahaya yang tepat bagi ruangan itu. Nah, kita ngaturnya di pakaian Enscape object ini. Nah, selanjutnya asset library. Nah, ini asset library ini yang paling menurut saya menyenangkan karena kita tinggal nempel, jadi nanti hasilnya bagus. Nah, ini biasanya berisi dengan vegetasi, ya biasanya itu tanaman-tanaman, kemudian ada lampu-lampu, perabot, kemudian di sini juga ada gambar orang. Nah, ini lengkap di asset library ini. Nah, tapi kita biasanya bekerjanya di SketchUp. Jadi asset library-nya diklik, terus kemudian kita baru kerjanya di SketchUp untuk memberikan asset library, kemudian baru di render. Begitu ya. Kemudian selanjutnya di sini ada lagi Enscape Material Library. Ini biasanya untuk mengatur materialnya. Jadi material misal belum cocok dengan sesuai kita. Nah, itu bagaimana kita menampilkan materialnya itu. Kemudian lagi di sini juga ada Enscape Material Editor. Jadi posisinya kalau materialnya pengennya kurang terang atau kurang gilap, tahu gilap ya, atau mengkilat gitu ya. Nah, mengkilat itu biasanya kita pakai ini Enscape Material Editor. Jadi kita ngedit dulu. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya fungsi secara umum dari upload management. Nah, di sini juga untuk upload terus general setting, saya percepat saja waktunya. Nah, ini kemudian ada lagi Nah, di sini ada interface rendering. Enaknya kita langsung bekerja di SketchUp saja ya, biar kalian tahu perbedaannya. Nah, saya akan tampilkan SketchUp-nya dulu. Nah, ini tampilan SketchUp-nya. Jadi posisinya kalau kalian mau rendering, siapkan dulu gambar 3D-nya. Saya akan siapkan gambar 3D-nya yang akan saya pakai untuk latihan ini. Coba ya. Ini ada gambar contoh. Nah, di sini nanti saya akan nyoba mensinkroniskan atau langsung merendering supaya kalian bisa tahu perbedaannya. Nah, di sini ada Enscape. Di sini ada Enscape, kemudian langsung bisa diklik start ini.
Nah, ini ada proses merendering. Kalau menggunakan Enscape nggak terlalu lama kalau menurut saya, nggak sampai 10 menit. Nah, ini Enscape-nya sudah muncul, tapi kok di sini belum muncul ya? Apakah sudah muncul di sana? Belum ya? Saya coba dulu, stop dulu. Kemudian saya coba ini. Nah, di sini posisinya untuk hasil rendering menggunakan Enscape tadi. Jadi posisinya seperti ini, kemudian kita bisa ngatur lingkungan sekitarnya, kemudian di sini bisa pakai visualisasi setting. Nah, biasanya untuk lingkungannya saya rubah di sini semisal pakai white ground. Nah, semisal seperti ini, tampilan sederhana saja. Nah, seperti ini. Kemudian ini, maaf ya, tidak bisa saya sinkronkan menggunakan SketchUp. Sebenarnya langsung ke SketchUp sama ini lebih baik. Tapi kok ininya masih belum bisa ya. Harus satu-satu dulu. Oke, enggak apa-apa. Nah, habis seperti ini, jadi kita bisa ngedit-ngedit kalau semisal nanti kita mau buat video. Nah, bisa pakai video editor di sini. Kita pakai pad-nya, kemudian kita ngedit bagian tampilan mana yang ingin kita tampilkan atau kita tayangkan. Kemudian kalau kalian mau setting semisal, Bu, saya pengen sore tampilannya atau mungkin saya pengen jam 3. Nah, itu bisa pakai U. Nah, ini saya ketik U, pakai ketik U, klik U. Nah, ini bisa tampilannya berubah, ini tampilan malam. Nah, seperti itu. Nah, kalian bisa mengatur lebih jelasnya. Terus kemudian saya lanjutkan lagi ke materi. Nah, untuk materi yang ini, interface tadi, ini ada di Enscape langsung bekerjanya. Kemudian di sini ada fungsi secara umum yang tadi untuk interface-nya ada untuk membuat video, ada home, kemudian juga di sini nanti ada yang bagian untuk panel, ini biasanya untuk keyboard dan mouse-nya. Nah, terus kemudian di sini ada contoh hasil rendering, saya coba mainkan. Nah, ini posisinya otomatis nanti di sini apa itu anginnya terlihat pohonnya bergerak-gerak. Nah, posisinya rumahnya didekatkan, posisinya ini siang. Nah, tampilannya nanti seperti ini kurang lebihnya. Nah, terus kemudian kalau kalian ini sudah saya jelaskan mengenai Enscape ya, juga dengan cara-caranya. Nah, selanjutnya di sini juga ada video tutorial. Kalau mungkin dirasa kalian belum jelas, silakan kalian bisa mengakses video tutorial karena tidak saya tayangkan karena terbatas waktu. Kemudian di sini juga ada e-modul yang mengenai Enscape. Ini sangat lengkap sekali, tahap-tahapnya sudah ada. Silakan kalian buka dan download di situ. Kemudian di sini juga ada video tutorial terkait dengan Enscape. Silakan kalian pilih kalau memang kalian merasa masih belum bisa. Terus selanjutnya di sini. Nah, ini mulai dengan tindakan. Kalau yang tadi yang saya jelaskan itu mengenai permasalahan awalnya, kalian harus menggunakan Enscape. Nah, sekarang melakukan tindakan, siswa mulai berdiskusi dengan mengerjakan latihannya. Nah, kemarin kan kalian sudah pernah membuat meja, kursi, terus kemudian meja hias kan, Cah? Iya, Bu. Nah, itu sudah selesai 3 dimensinya. Nah, itu tinggal kalian rendering. Kalian coba permulaan awal ini untuk merendering gambar tersebut menjadi hasil karya yang membuat video seperti itu. Nah, silakan kalian mulai berkumpul di kelompoknya masing-masing untuk melakukan rendering. Nah, ini nanti silakan gambar 3 dimensinya dipilih yang paling bagus, kemudian baru direndering. Begitu ya? Iya, Bu.
Oke, siap, silakan dilaksanakan. Oke, terima kasih atas pekerjaannya. Tadi saya lihat begitu bagus-bagus sekali, hasilnya sudah nampak dan sudah dikirim di Google Drive saya. Ini nanti saya akan tampilkan dan kita evaluasi bersama. Oke, yang pertama ini dari kelompoknya Alvira. Nah, ini kelompoknya Alvira, dia menampilkan kursinya, tampilan kursi 3 dimensi. Ini akan saya tayangkan prosesinya. Nah, ini hasil rendering menggunakan Enscape ya, Elvira ya? Ya, Bu. Oke, nah itu sudah tampil. Bisa kita lihat bersama-sama, Cah. Ini kira-kira dari hasil tampilan ini kurang apa ya? Kita evaluasi coba. Coba Adi dari kelompok yang lain ya, silakan dievaluasi hasilnya ini kurang apa ya kira-kira? Bagus, Bu. Bagus banget. Oh gitu. Nah, kalau menurut saya ini kurang kayak ornamen-ornamennya, terus kemudian ini besinya kurang mengkilat gitu ya. Jadi nanti kalau misal besinya lebih mengkilatkan akan lebih cantik ini nanti. Gitu ya Alvira ya. Ya, Oke, Bu, terima selanjutnya, kasih. iya sama-sama. Selanjutnya kita akan ke kelompoknya Adi. Wah, Adi sudah membuat seperti ini. Oke, ini adalah hasil karya kelompoknya Adi ini ya. Ini sudah dikasih tambahan library asetnya, jadi ada bunganya, ada bukunya di sini, jadi tampilannya lebih menarik di sini. Oke, nah ini tampilan dari kelompoknya Adi. Oke, yang lain silakan kelompok lain mengomentari hasilnya bagaimana, atau mungkin dari Alvira atau mungkin dari Andriani silakan dikomentari. Bagus, Bu. Nanti saya mau belajar sama Adi. Oh iya, benar. Silakan kalian belajar dengan Adi karena Adi itu sudah pro dan masternya kalau di rendering itu. Oke, selanjutnya dari kelompoknya Andriani. Wow, cantik sekali ada bunganya. Ini juga ada bunga di samping. Kemudian dia juga kasih hiasan buku dan apa itu di atasnya itu? Ada jam ya? Iya, Bu. Nah, ada jamnya. Nah, silakan diamati, kemudian dievaluasi bagiannya. Pangesti, coba Pangesti, mana Pangesti? Coba komentarnya bagaimana? Ya Bu, sudah bagus Bu. Oh, bagus ya. Jadi Ya. silakan kalian tingkatkan kemampuan kalian masing-masing dalam penggambaran ini. Saya rasa hasilnya sudah cukup sangat menarik ya, tampilannya sangat menarik. Nah, untuk melanjutkan atau kegiatan ini kan masih ada beberapa jam. Nah, kemarin kalian juga sudah membuat gambar atau mendesain pos jaga kan. Nah, silakan gambar pos jaga itu kalian rendering, kalian kasih landscape-nya, hiasan tamannya atau tampak depannya. Kemudian kalau ada waktu juga silakan kalian hias bagian interiornya supaya kita sama-sama belajar mengenal landscape lebih dalam lagi. Begitu ya. Oke, silakan mulai dikerjakan dan dilanjutkan. Dan terima kasih yang sudah menampilkan hasil karyanya hari ini. Sangat menarik sekali. Saya puas dengan hasil kalian semuanya. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Nah, di sini kalian kerja dulu ya, kerja kelompok. Jangan sampai rebutan. Silakan kelompoknya didiskusikan apa yang perlu dimasukkan dalam gambar tersebut, apa yang membuat menarik untuk menjadikan tampilannya pos jaga lebih menarik, lebih estetik, gitu ya. Oke, di ujung pertemuan kita hari ini, tak terasa waktunya sudah begitu panjang kita lalui, kita sudah belajar Enscape, sampai detik ini kalian sudah bisa merender meja kursi, kemudian kalian juga sudah melaksanakan merender dari hasil pos jaga. Nah, ini ada penguatan materi untuk kalian. Ini silakan kalian kerjakan sekarang saja, supaya nanti nggak menumpuk tugas ketika kalian pulang nanti. Nah, ini silakan kalian kerjakan. Di sini
tugasnya sudah saya upload di Moodle atau LMS sekolah ya, alamatnya sudah ada. Kemudian kalian bebas memilih, entah kalian langsung klik atau mengetik di Word, langsung diupload boleh, atau mungkin yang tidak punya laptop atau mungkin pengennya nulis di buku silakan difoto kemudian diupload. Yang penting hari ini langsung bisa selesai, jangan menumpuk tugas ya. Nah, silakan mulai dikerjakan sambil menunggu waktu yang tersisa sedikit ini. Oke, sudah dikumpulkan semuanya? Sudah selesai tugasnya? Oke, terima kasih. Nah, dari pengalaman kita belajar hari ini, kira-kira apa ya yang kalian masih mengalami kesulitan kah? Atau mungkin kalian masih ada keganjalan yang perlu ditanyakan? Kira-kira ada? Ada yang masih bingung? Kalau sudah jelas, adakah yang masih bingung? Andriani sudah jelas ya semuanya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Berarti kita sudah jelas semuanya. Kalian juga sudah bisa merender dengan hasil yang begitu bagus. Kemudian di sini saya akan menarik kesimpulan dari seluruh kegiatan pelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira siapa yang mau bantu saya untuk menyimpulkan materi hari ini? Siapa? Andriani? Bisa menyimpulkan, membantu saya? Baik, Bu. Ya, silakan. Jadi, Bu, kesimpulannya Enscape itu merupakan plugin yang terpasang di SketchUp ya, Bu. Gunanya untuk merendering gambar supaya menjadi lebih halus dan realistis ya, Bu. Oke, terima kasih Andriani atas kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi benar sekali, Enscape adalah aplikasi atau plugin yang terpasang di SketchUp yang bertujuan untuk merendering, yaitu untuk memperhalus gambar, membuat gambar lebih tampilannya bisa menjadi realistis gitu ya. Nah, oke. Nah, untuk kalian untuk refleksi saya atau supaya pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat atau mungkin nanti ada kendala atau mungkin hal-hal yang mungkin perlu saya perbaiki, saya minta tolong ke kalian untuk mengisi refleksi pembelajaran. Nah, silakan kalian klik link yang ada di deskripsi ini, silakan kalian isi di sana. Kalau bisa hari ini segera diisi ya, biar saya nanti bisa mengecek hasilnya. Itu isiannya tinggal milih ABC yang saja kok, jadi kalian tidak usah mengetik apapun. Nah, biar saya bisa menarik kesimpulan dan saya bisa memperbaiki untuk pembelajaran di selanjutnya, gitu ya. Oke, untuk materi minggu depan, jangan lupa kalian siapkan untuk gambar rumah sederhana yang sudah kalian buat kemarin, 3D gambar rumah sederhana, itu nanti kita akan coba minggu depan untuk di rendering. Yang pertama kita akan melakukan landscape-nya diperbarui, kemudian baru interiornya. Kalau ada kesempatan nanti interiornya juga ditampilkan, supaya kita lebih memahami landscape ini. Gitu ya anak-anak? Ya, Bu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kemudian semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Saya mohon maaf kalau ada salah kata atau mungkin saya terlalu cepat atau mungkin saya melakukan kata-kata yang salah. Saya mohon maaf. Semoga kita tetap diberikan kesehatan. Terus kemudian kita bisa bertemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa ya, kita tetap jaga kesehatan karena mungkin hari-hari ini tuh banyak sekali yang sakit flu. Jadi harapan saya minggu depan kalian juga tetap masuk, jangan sampai ada yang sakit. Gitu ya, tetap semangat belajarnya ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, jangan lupa kalian belajar, terus kemudian diterapkan untuk aplikasi Enscape-nya ini. Diingat, kalau memang kalian merasa mudah lupa, dicatat. Tapi kalau kalian punya laptop di rumah, sering dicoba-coba supaya kalian lebih terlatih dan lebih lihai untuk melakukan rendering dengan Enscape itu. Dan tidak lupa juga ya, saya tidak mewajibkan kalian merender menggunakan Enscape. Boleh kalian menggunakan aplikasi lain seperti contohnya tadi Adi menyebutkan Lumion atau mungkin tadi ada V-Ray. Silakan. Yang penting di sana nanti kalian bisa
mahir dalam melakukan itu. Jadi nggak harus landscape. Jadi apapun yang penting kalian di situ bisa menguasainya dengan baik. Begitu ya? Oke, Iya, Bu. terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing supaya apa yang sudah kita pelajari bisa kita terima dengan baik dan kita bisa mengamalkan semuanya. Oke, silakan Adi pimpin dalam doa. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Cukup sekian. Saya akhiri dan jangan lupa tetap belajar dan tetap semangat ya Cah ya. Hati-hati di jalan kalau pulang jangan ngebut-ngebut. Kemudian tetap jaga kesehatan. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Ya sudah sangat bagus karena memang sudah 6 tahun ya ngajar. Ya Bu Adila. Oke, Pak. Tadi habis air berapa gelas tadi? Iya. Ya, jadi secara umum udah bagus Bu. Cuma ini tadi gini. Jadi di awal-awal itu saya mencoba menjadi murid yang memang belum pernah tahu tentang rendering ya. Gitu. Saya mencoba seperti itu ada di awal-awal ada agak sedikit ada kebingungan. Karena Ibu di awal-awal tadi sudah menyebut banyak sekali kata-kata rendering, baru setelah itu nanti agak ke belakang gitu dijelaskan yang dimaksud rendering itu ini gitu. Sehingga ketika di awal-awal itu saya mendengar kata rendering itu apa maksudnya gitu ya. Itu yang pertama. Dan itu bagian anak ini rendering itu pertama kali mereka dengar atau sebelumnya sudah dengar Bu? Sebelumnya sudah pernah dengar Pak, cuma untuk penjelasannya belum sampai mendetail. Misal rendering itu sudah tahu mereka, cuman untuk aplikasi yang digunakan oleh saya ketika saya mengajar itu kan pakai Enscape. Nah itu baru hari ini seperti itu. Nah, di materi apa mereka mendengarkan kata rendering sebelumnya itu? Kan sebelumnya anak-anak itu sudah menerima 3 dimensi Pak. Nah itu nanti kan mereka sudah diarahkan untuk minggu depan kalian nanti akan belajar mengenai rendering. Nah silakan kalian cari aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan untuk rendering. Seperti itu Pak. Ya. Misalnya, jadi gini, saya tadi merasa begini. Yang pertama, ini minggu sebelumnya berarti anak-anak itu sudah belajar 3D gitu ya Bu ya? Ya. Nah ini di dalam persepsinya harus kita tampilkan supaya ada kaitannya antara materi yang kita pelajari kemarin dengan materi hari ini. Misalnya begini, kemarin anak-anak sudah menggambar 3D ya, di rumah atau pos jaga dan sebagainya gitu. Nah kemudian gambar anak-anak itu kita tampilkan salah satu kan sudah dikumpulkan berarti ya karena sudah gambar berarti kan sudah dikumpulkan. Lalu kita tampilkan, kemudian kita jejeri dengan gambar orang lain yang sudah direndering. Kita jejerkan di situ. Ini di awal-awal pertemuan. Lalu kita tanyakan, bagus mana gambar saudara dengan gambar di sebelah ini? Ya. Nanti karena miliknya anak-anak belum direndering, pasti mereka akan menjawab ya bagus gambar yang di sebelah ini. Oke, Pak. Apa yang bisa kita lakukan supaya gambar yang saudara buat minggu lalu itu bisa sebagus yang di sebelah kanan ini? Ya, anak-anak mungkin akan diam karena belum tahu ya. Nah, hari ini nanti terus setelah itu kita lanjutkan. Jadi setelah kita kaitkan dengan yang dilakukan anak-anak, kemudian masalah yang muncul apa? Masalahnya adalah gambarnya anak-anak itu belum bagus gambar orang lain gitu, karena memang belum dirender ya Bu ya. Nah, jadi gambar saudara ini supaya bisa bagus seperti gambar orang lain ini harus dilakukan satu proses lagi. Nah, proses itu yang akan kita pelajari hari ini. Nama prosesnya adalah rendering. Nah, jadi
Dengan begitu anak-anak akan tahu bahwa rendering itu satu proses untuk membuat gambar saya yang 3D yang masih jelek ini menjadi lebih bagus. Jadi ada kaitan antara yang kita pelajari minggu yang lalu dengan yang akan kita pelajari minggu ini. Dan mengapa render itu harus kita ajarkan? Karena itu tadi gambar kita ternyata tampilannya belum halus. Jadi mereka harapannya nanti menjadi lebih bersemangat karena akan bisa membuat gambar mereka yang belum bagus itu menjadi sebagus yang sudah digambar oleh orang lain karena orang lain sudah merender. Ini keberhasilan kita melakukan apersepsi itu akan menghubungkan antara apa yang kita pelajari minggu lalu dengan hari ini. Itu sangat penting. Ya kalau tidak nanti anak-anak tidak bisa mengkaitkan antara apa yang kita pelajari minggu yang lalu dengan hari ini. Itu. Jadi apersepsi itu salah satu tujuannya adalah itu. Di samping juga akan menguatkan motivasi mereka. Oh, yang kemarin saya sudah bisa gambar sih, tapi ternyata masih kurang bagus. Nah, untuk bisa membuat lebih bagus, maka lakukan rendering. Ya, saya rasa yang lain-lain sudah bagus kok, Bu. Ya. Jadi, terima kasih, Pak. tidak ada masalah. Nah, itu. Oke, monggo Pak Wi sekarang. Iya, terima kasih Pak Karyadi. Jadi penampilan Bu Ardila ini sudah luar biasa ya, menggabungkan antara SketchUp dengan Enscape. Ini saya belum pernah ini. Biasanya saya pakai Lumion malah dan juga Revit gitu ya. Kalau Enscape ini belum pernah. Ini saya dapat ilmu baru hari ini ya dari Bu Ardila, yaitu bahwasanya Enscape ini bisa di-plug-in-kan ke SketchUp ini. Oke. Nah, kemudian untuk sebenarnya apersepsi tadi sudah diberikan pada dari Bu Milan ya, menghubungkan antara dunia ini ya nyata ke dalam kelas. Kemudian tadi sebenarnya sudah ada perbandingan juga ya antara yang belum dirender dengan yang sudah dirender. Kemudian Bu Ardila juga sudah menunjukkan bagaimana cara merendernya ya, lalu juga sudah melakukan diskusi dengan anak-anak bagaimana anak-anak diminta untuk menjelaskan apa itu render gitu ya. Tadi yang menjawab kalau tidak salah saya Bu Alvira tadi ya yang menjawab ya, sampai pada kesimpulan gitu ya. Sebelum kesimpulan juga sudah dibagi kelompok tadi, dan masing-masing kelompok membuat gambar ya. Ada yang menggambar kursi, kemudian menggambar perabot yang lain gitu ya, dan mereka mempresentasikan serta dikomentari bagaimana sebaiknya gambar-gambar itu bisa dievaluasi dengan lebih baik kan gitu ya. Jadi respon partisipasi aktif anak sudah dimunculkan oleh Bu Ardila tadi, kemudian juga merespon positif dan memberikan evaluasi pada materialnya tadi. Materialnya tadi sudah diberikan, kemudian Bu Ardila juga sudah menunjukkan sikap terbuka pada respon siswa. Tadi ada siswa yang memberikan tanggapan ya. Tadi ada Bu Rita gitu ya, memberikan tanggapan. Kemudian Pak Adi yang terlambat juga diperhatikan gitu. Kadang-kadang ada guru yang siswanya tidak masuk, tidak tahu, siswanya ke kantin juga tidak tahu. Nah ini Bu Ardila sudah menunjukkan itu semuanya. Kemudian kalau dari tampilan PPT mungkin ini Bu bisa diperbesar, tadi masih belum di zoom gitu ya. Jadi kelihatannya kalau ini kurang, kalau saya yang pakai kacamata juga agak ini agak mendekat gitu. Itu aja tampilannya. Kemudian untuk yang sering kita lakukan antara kata-kata presensi dan absensi ini juga perlu mungkin ditelaah lebih lanjut, karena presensi kan kehadiran, absensi ini ketidakhadiran. Jadi mungkin kita bisa
membetulkan sebelumnya kita cek kehadiran itu mungkin lebih baik daripada kita cek yang sebenarnya kalau misalkan cek absensi juga berarti mengecek yang tidak hadir kan gitu ya. Kalau cek presensi ngecek yang hadir kan gitu ya. Hanya saja ini hanya masalah bahasa, tapi kadang-kadang kita mau mengecek yang hadir tapi kita bilang yang absen gitu ya. Nah, itu aja tentang tampilan dan masalah kata absen dan presensi, tapi untuk pemanfaatan media sudah baik tadi ya. Kemudian pembelajaran memperlihatkan keterlibatan siswa, membuat siswa lebih aktif itu juga sudah dilakukan. Saya pikir sudah baik. Itu aja komentar saya, Pak Karyadi, Bu Adila, terima kasih. Ya, terima kasih. Oh iya, kata plugin itu anak-anak juga sudah biasa ya Bu ya? Oke Pak, sebelumnya kan untuk materi sebelumnya sudah ditampilkan. Biasa ya, oh ya sudah kalau gitu. Soalnya Ibu tadi sering menyebut kata plugin gitu. Materinya nanti anak-anak belum pernah dengar itu, terus nggak tahu. Ya, oke, terima kasih. Terima kasih Pak Karyadi dan Pak Wi. Ya.